dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mbak Dwi dan Teh Yanto di Pagar Lampos Channel. Oke Teh Yanto, untuk hari ini ada berita apa saja nih? Baiklah, terima kasih Mbak Dwi. Untuk berita pertama hari ini, vaksinasi COVID-19 tahap kedua dengan target guru, pegawai negeri sipil, para kepala desa di 4 Lawang dilakukan dengan sistem jemput bola. Berikut selengkapnya. Vaksin tahap 2, camat puskesmas jemput bola. Dalam rangka vaksinasi COVID-19 tahap kedua dengan target sasaran pelayanan publik seperti para guru, PNS, dan para kepala desa, camat Paiker dan kepala puskesmas Nanjungan langsung jemput bola mendatangi kepala sekolah yang bertugas di Paiker kemarin. Selain melakukan sosialisasi pelaksanaan penyuntikan vaksin dengan pembicara tunggal Siti Khadijah, kepala puskesmas Nanjungan, Noperman Subi Camat Paiker menyempatkan diri mengecek pengumpulan data peserta vaksinasi yang menjadi tugas kepala sekolah. Hampir semua kepala sekolah, khususnya tingkat SMP dan SMA atau SMK, telah menyelesaikan data yang diminta, baik berbentuk hard copy maupun soft copy, kata Noverman. Bagi yang belum selesai, Noverman mewanti-wanti agar paling lambat hari Senin 1 Maret sudah diterima oleh pihak kecamatan melalui Nelly, Darni, atau Susanto. Adapun tempat yang ditunjuk sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi yaitu SD Negeri 1, SMP Negeri 1, SMA Negeri Paiker, dan SMK Negeri 3 4 Lawang. Sementara Rusli, Kepala SMA Negeri Paiker, mengatakan, kami siap menjadi tempat pelaksanaan, termasuk siap dengan jaringan internet untuk proses vaksinasi, ujarnya. Para kepala sekolah yang hampir semuanya ibu-ibu merasa lega mendengar paparan Kepala Puskesmas Nanjungan yang menjelaskan bahwa vaksinasi tidak begitu saja disuntikan, tetapi melalui screening dengan menjawab pertanyaan yang menyangkut kesehatan tubuh calon peserta vaksinasi dengan kata ya atau tidak. Sistem akan bekerja dan menyatakan menolakkan melakukan vaksin apabila jawabannya tidak memenuhi kriteria atau syarat seseorang dapat divaksin. Selain itu, dijelaskan juga pada tahap pertama, tidak ada satupun peserta vaksin di Kabupaten 4 Lawang yang bermasalah setelah divaksin, seperti yang digambar di media sosial yang sumbernya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semoga acara kita berjalan aman dan lancar, ungkapnya. Mbak Dwi, Pagar Lampos Channel. Sebanyak 40 orang peserta mengikuti pelatihan perkoperasian pada kegiatan yang dilaksanakan di Sperindakob. Ini tayangannya. Wako buka pelatihan perkoperasian. Sebanyak 40 orang peserta mengikuti pelatihan perkoperasian pada kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi di Aula SD 74 Gunung Garu, Kota Pagar Alam, kemarin 2 Maret. Pelatihan mengambil tema peran pemerintah dalam penguatan kelembagaan koperasi melalui pengawasan. Dibuka secara resmi oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni. Pelatihan dilaksanakan mulai 2 sampai 4 Maret 2021 dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Ambar Sehatiningsi SPT MSI. Dikatakan Kak Pian, saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi ujian di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19 dan pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami tantangan cukup serius. Angka kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dunia usaha terutama koperasi dan UMKM mengalami dampak berat dari sisi produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Tantangan baru yang dihadapi oleh dunia perkoperasian nasional tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis, ucapnya. Kak Pian menegaskan koperasi harus bisa mengakses pasar yang lebih luas serta mengembangkan kapasitas usaha seluas-luasnya. Koperasi juga harus masuk ke sektor-sektor ekonomi unggulan nasional yaitu pangan, komoditi, maritim, pariwisata, dan industri pengolahan. Di tengah pandemi COVID-19, koperasi bisa menjadi partner pemerintah untuk mensukseskan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Pandemi COVID-19 memberikan pelajaran berharga bahwa koperasi yang bergerak pada sektor keuangan atau simpan pinjam sangat rentan dan mudah terkontraksi oleh bencana. Perlu disiapkan sistem pengawas dan penjaminan simpanan di koperasi agar bisa memberikan rasa aman bagi mereka yang menaruh simpanan atau investasi, ucapnya. Kak Pian berharap melalui pelatihan ini akan dapat menjawab tantangan yang terjadi saat ini dan masa akan datang. Diharapkan koperasi di Indonesia, khususnya Kota Pagar Alam, dapat bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel. Berita selanjutnya, progres pembangunan gedung olahraga di Keban Agung saat ini sudah mencapai sekitar 86% dan target pada April 2021 mendatang sudah rampung. Berikut selengkapnya. Progres 86%, segera operasional. Pembangunan gedung olahraga atau GOR dibangun bersumber dari CSR PTBA, usulan Gubernur Sumsel, Haji Herman Deru. Berlokasi di Keban Agung, penggunaannya multifungsi, bisa dimanfaatkan untuk olahraga apa saja. Dikatakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam, Saidi Amrullah melalui Kabid Sarana Prasarana Kemitraan, Dodi Satriawan. Pemerintah Kota Pagar Alam memiliki peran dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama bidang olahraga. Progres pembangunan GOR saat ini tengah dalam tahap finishing dan semua berjalan dengan baik dan lancar di lapangan. Prosesnya tetap berjalan tepat waktu yang ditentukan, sampai dengan serah terima kepada pemerintah Kota Pagar Alam. Alhamdulillah, sampai saat ini progres tahapan pembangunan GOR sesuai jadwal yang ditentukan dan berjalan lancar. Tahapan pembangunannya sudah mencapai sekitar 86% dan ditarget pada April 2021 sudah rampung. Kita yakin pembangunan GOR ini akan terdampak positif bagi Kota Pagar Alam dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Jelasnya. Sambungnya, selain itu nantinya GOR dibangun ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas olahraga seperti bulu tangkis, voli, basket, sepak takraw, dan jenis olahraga lainnya yang sifatnya menggunakan lapangan kecil. Jadi, GOR di Keban Agung ini nantinya memiliki multifungsi, jelasnya. Lanjutnya, GOR di Keban Agung dibangun berukuran seluas 190 meter persegi atau seluas 22 kali 36 meter persegi, dilengkapi sejumlah sarana penunjang lainnya, seperti lapangan parkir. Selain itu, keliling luar GOR juga nantinya bisa dimanfaatkan olahraga ringan, seperti lari dan kegiatan lainnya. Alhamdulillah, akhirnya setelah dinanti selama lebih kurang 15 tahun, pembangunan gedung olahraga di Kota Pagar Alam bisa terrealisasi atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapnya. Kedepan, kata Dodi, lokasi sekitar GOR juga telah dibuat master plan untuk pembangunan fasilitas penunjang lainnya, seperti stadion sepak bola, kolam renang, termasuk fasilitas kantor dan rumah ibadah. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel. Untuk berita selanjutnya, jalan usaha tani yang layak masih menjadi dambaan petani di hampir semua kelurahan di Kecamatan Dempo Utara. Ini tayangannya. Jalan usaha tani masih prioritas. Jalan usaha tani atau JUT yang layak masih menjadi dambaan petani di hampir semua kelurahan di Kecamatan Dempo Utara. Buktinya, hampir semua kelurahan memasukkan pembangunan JUT untuk diprioritaskan tahun depan. Data yang dihimpun Pagar Alam Post dari hasil musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang tingkat Kecamatan Dempo Utara menyebutkan mayoritas usulan masyarakat di 7 kelurahan didominasi pembangunan infrastruktur fisik. Salah satunya adalah pembangunan JUT. Kelurahan Agung Lawangan mengusulkan pembangunan 2 titik JUT, lalu di Bumi Agung yang mengusulkan pembangunan 1 titik JUT. Di Kelurahan Pagarwangi terdapat 1 usulan pembangunan JUT, di Jangkarmas terdapat 2 usulan pembangunan JUT, pun dengan Muara Siban yang mengusulkan pembangunan JUT di 2 titik. Sementara itu, Wali Kota Pagar Alam Alpian SH mengatakan pembangunan di sektor pertanian masih menjadi prioritas. Misalnya saja dicontohkan pembangunan JUT yang bertujuan untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi. Jalan produksi perkebunan tetap kita prioritaskan, ucapnya ditemui Pagar Alam Post setelah musrenbang tingkat Kecamatan Dempo Utara. Mbak Dwi, Pagar Alam Post Channel. Berita terakhir hari ini,
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sektor pertanian khususnya produksi padi di wilayah Kota Pagaran terdongkrak. Berikut selengkapnya. Produksi beras terdongkrak. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, sektor pertanian khususnya produksi padi di wilayah Kota Pagar Alam terdongkrak. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya produksi padi di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini diutarakan Kepala BPS Kota Pagar Alam, Dedi Falevi MSI, melalui Kasih Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik IPDS, Prai Putra Hasyanro Nadie kepada Pagar Alam Pos kemarin, 2 Maret. Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam, Gunsono Mekson SEMM, melalui Kabid Tanaman Pangan, Sulhadi SP, di tahun 2021 ini, ditargetkan luas tanam mencapai 8.918 hektar, Oktober sampai Desember 2020, Januari sampai September 2021. Dari jumlah ini ditargetkan luas panen bisa tembus 8.700 hektar. Mbak Dwi, Pagar Alam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pagar Alam Pos Channel. Jangan lupa Like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.